Oke, hari ini adalah siaran pertama podcast Balikpapan Update, di mana kita akan menghimpun semua informasi-informasi terbaru seputar yang ada di sekitar kita. Dan saya bersama dengan seseorang yang sangat terupdate, yang mengaku sangat terupdate di kota Balikpapan soal semua informasi yang ada di sini. Dengan saudara, siapa ini? Hai. Ya, selamat sore teman-teman. Masih ingat dengan saya? Saya pun juga nggak ingat. Perkenalan dulu, nama saya dengan Robi Cena di Balikpapan. Ini kameranya yang jelek atau gimana ya? Agak hitam. Oke, nggak apa-apa, itu abaikan. Ini terima kasih dengan Mas Dedi. Kita untuk tes podcast sore ini di jam 19.17 jam 7 lewat. Kita tadi membahas tentang yang simpel-simpel, berawal dari Pak Woto. Ya, pengen tahu? Ingin tahu? Nah, Bisa dilanjut sama si host. jadi si Robi ini katanya dia sedang ingin cukur rambut. Diperjelas Robi Cena. Robi Cena. Ya, robicena.id ya. Ya. Follow ya, robicena.id. Itu akunnya bukannya sudah ditutup ya? Dulunya ditutup, Pak. Kenapa dibuka lagi sudah? Karena Covid-nya udah sembuh. Ya, itu. Katanya warung Anda sangat tidak terdampak ya katanya. Kemarin itu salah kalau dibilang nggak terdampak. Pertimbangannya terdampak itu pada saat awal buka itu terdampak. Pada saat sudah berjalan itu sudah mulai buka kembali. The warung gue. Bukannya sebelum corona memang sudah mulai tutup ya, sepi ya? Tidak. Jadi ini tolong bagi netizen yang terhormat yang dapat informasi yang seperti itu, kasih tahu ke saya, ada giveaway menarik untuk Anda bahwa itu benar-benar hoax. Jadi soal Pak Woto ini sebenarnya siapa orangnya? Kenapa kok sangat populer? Terus usianya 70 tahun. Terus harganya itu ditaksir paling termurah di Balikpapan ya. Cuma 10.000 ya. Iya. Kan di Balikpapan tidak ada, rata-rata di Kluncum aja harganya 25.000, di Mas Paham aja 25.000 standar. Apa yang membedakan? Gini, teman-teman semua, ini bincang santai. Tadi kita membahas tentang potong rambut, terus menyiasatin dengan corona ini kita lebih menghemat dengan catatan-catatan itu. Namanya kita bagian lapangan, kita survei. Ya. Intro langsung aja. Ya, langsung intro. Ya, intinya kita harus menghemat. Pada saat kita keliling itu ada pos-pos di mana tukang potong rambut itu ada yang murah ternyata di Balikpapan. Ada yang 7.500. Ada yang ada 7.500. Ada yang 10.000. Ada yang 12.000, 15.000, bahkan 18 lah ya. Tapi saat ini kan mengikutin fenomena yang ada, potong rambut sekarang sangat mahal, Pak. Iya, katanya Gitu. Foto ini dulu hairstyle-nya Meriam Bellina ya, di tahun 80-an ya. Bener gak sih? Dari cerita santai saya pada saat saya potong rambut sama beliau, dulu dia hairstyle yang sangat fenomenal di seputaran Kelandasan. Mengingat usia semakin bukan tua ya, kalau kita bicara sekarang senior, dia sudah mulai tobat dengan Emang dia banyak dosa? Emang dia adanya dosa? bukan. Kenapa harus tobat? Ya udah, Bukan. kalau tobat Ini kan kan pribadinya dia. Nggak perlu Anda bahas-bahas soal dosa-dosa. Bukan. Ini bukan tentang yang dicuci. Beda. Maaf ada dia. Bukan Oh, itu gitu maksudnya. acara Acara saya yang lainnya selalu ribut. ya? Tapi tanpa Robi juga nggak bisa ribut. Jadi intinya kembali lagi ke Pak Woto tadi. Sampai mana tadi Pak Dedi? Sampai ini hairstyle. Ya, hairstyle. Jadi kenapa saya bilang taubat? Pada saat beliau potong rambut saya tuh dulu cerita ya Pak Wotonya. Saya tuh dulu potong rambut wanita-wanita malam yang sifatnya mau acara tampil, dia yang merapikan rambut dan lain-lain.
Itu wanitanya ke serigala kok malam dia. Eh, Nggak boleh siang hari. wanita malam kan ada wanita malam ya. Ini maaf ini kan udah bukan Wanita bukan malam itu siapa? bukan yang hantu kah? bukan yang ibaratnya itu bukan tabu saat ini ya. Bukan Enggak, malam. aja PSK gitu. Lain juga karena Siapa? Ladies. ya bisa dikatakan seperti itu. Ini Ya kenapa? sudah, bilang ya, aja itu. Ya, Masa pakai inisial. ya kan ceritanya dia kita copy paste ya. Jangan di copy paste. Jadi poinnya gini, Nah, pada saat ekonomi juga lagi turun, dia sempat usaha catering juga seperti saya, usaha lagi turun, invoice juga kebayar, akhirnya dia beralih ke potong rambut sendiri. Dan di mana potong rambut di Balikpapan kan agak susah, agak mahal, bukan susah ya, mahal yang jelas sangat mahal. Jadi dia inovatif harga, di semua bisa mahal, ini bisa murah, sama dengan warung gue, suka-suka. Itulah prinsip Bapak Oto. apa soal promosi suka-suka? Suka masih eksis. Eksis sekarang. Bukannya Anda enggak direktur lagi sudah. Bisa dilihat di Balikpapan Update. Jadi itu belum saya post. Tadi postingan saya di Notaris Maggie yang terhormat. Jadi warung gue akan eksis kembali. Ya insya Allah lah bulan-bulan depan ini udah mulai kembali gitu. Dan ini kembali ke Wato lagi ya. Kembali ke Wato ya. Jadi saya merekomendasikan teman saya yang sangat fenomenal. Bisa rekomendasi Ya. tempatnya di mana? Tempatnya itu ada di Gang Babu Salam, di samping Masjid An-Nur, masuk ke kiri, gang pojok ke kanan. Nah, Ya, nanti tanya Pak RT 44, namanya Bapak Saleh. kamu jangan bohong. Di RT 44 ini cuma ada masjid atau Ibah. Tidak ada masjidnya Anur. Anda jangan berbohong di sini. Tidak ada namanya Soleh di sini. Soleh itu RT 40. Tolonglah, jangan bercanda. Nah, ini acara serius loh nih. Ya, benar. Jadi gini, ini tolong dipahamin. Kalau misalkan bagi teman-teman yang nggak kenal Robi Cena, dulu saya kerja di samping Hotel City 2004. Secara tidak langsung di lingkungan itu paling nggak kita harus paham makanan yang murah, yang enak, murah relatif. Cuman itu bisa jadi inovatif teman-teman, bagi teman-teman yang lagi tanda kutip kekurangan uang atau uangnya terbatas. Seperti itu. Bisa suka-suka, uang terbatas. Suka-suka kalau misalnya ke Rasul suka uang kita terbatas bisa makan di sana. Emang gitu konsepnya. Kemarin saya harus bayar 100 ribuan untuk 5 orang. Berarti kalau saya nggak terbatas. Satu orang harus mengeluarkan 15 ribu untuk makan beli burger. Jadi gini Mas Dedi, mengingat warung itu kan baru buka ya, jadi kita untuk Nggak baru. Sudah setahun lalu. Iya setahun lalu konsepnya. Anda ini jual makanan atau jual konsep? Tiap hari konsep aja. Makanan yang terkonsep Pak Dedi. Makanan terkonsep. Tolong. Tiap hari tuh bikin kutipan-kutipan. Tolong. Jadi bagi teman-teman yang selalu update di IG kita Bicena ID dan itu konsorsium dari Balikpapan Update. Jadi buang-buangannya Balikpapan Update itu muncullah itu Bukan dibuang, diversifikasi produk, pengembangan bisnis. Terima kasih Pak Dedi. Kebetulan Bukan buang-buangan, kok buang-buangnya itu terlupakan. Kan enggak bisa terlupakan. ya, jadi terima kasih itulah. Ini kunci sukses. Jadi istilah itu bisa dipercantik tanpa menyinggung perasaan orang lain. Itu yang saya suka. Jadi walaupun saya kenal Mas Dedi, itu bisa membantu teman-teman bahwa jangan sampai membenci orang terlalu berlebihan. Gitu. Ini kembali ke Pak Wato lagi. Ya. Jadi katanya Robi ini bisa menguasai 5 bahasa ya katanya. Katanya pengen seperti Fikri yang ingin dekat sama Dayana. Fikri kan Fikri, Robi dan Robi. Robi adalah Robi. Dayana dan Robi lebih cocok daripada Fikri. Kalau dari pasal 34 ayat 771. Sembarangan soal pasal, ini hukum. Enggak boleh sembarangan ngomong soal Ya, nanti pasal. bisa dicek. Bisa dicek. Itu isinya tentang apa? Itu isinya tentang sumber pemberdayaan manusia untuk
kita menyikapin segala sesuatu dengan baik gitu. Itu masih dirapat ya, masih dibahas di DPRD. Jadi kalau Gak usah dibahas-bahas, gak usah bahas-bahas yang lain nih, acara hiburan, gak usah bahas-bahas politik. maksud saya kenapa saya membahas pasal itu? Ini demi memperjuangkan para teman-teman kita itu anak muda bisa berinovasi. Anak muda, emang Anda anak muda? Anda kan usianya sudah hampir kepala 4 ini. Ya. Inovasi apa ini? Jadi gini, Mas Dedi. Kita ini harus ngasih contoh bagi yang muda untuk selalu berinovasi, jangan kalah sama yang tua. Gitu, seperti itu. Saya itu suka yang muda-muda, suka. Katanya Anda sangat taksir anak usia di bawah 20 tahun ya. Kenapa suka milih dan muda? Bukan milih ya, ini kan bukan milih ya, itu kan pilihan yang harus kita pasrahkan sama yang milih saya, milih kita. Kita nggak bisa memaksakan hati seseorang. Kita nggak bisa memaksakan hati seseorang untuk memilih saya dan saya, tidak bisa. Kita yang penting berbuat baik, kita bisa supel sama orang, nggak melihat dari tuanya segala macam. Ya dia kembali lagi ke yang mutua lagi. Mutual. Muka lu tua. Itu yang betul itu. Jadi gini, ini teman-teman, ini podcast awal saya sama Mas Dedi ini check and recheck, clear and clean. Jadi maksudnya itu kita mengclearkan, clearkan omongan-omongan seperti ini, apa yang bisa disaring, apa yang tidak. Karena ini omongan-omongan mungkin kata orang nggak berbobot. Kalau dari sisi yang satunya. Padahal kan aslinya emang nggak ada isinya ya. Ya isinya bisa dicari sendiri. Dari kata-kata yang ada itu bisa dicari sendiri. Maaf kata, saya sudah cukup lama, hampir 10 tahun lebih ya nggak di depan kamera seperti ini. Apa 10 tahun? Anda sempat lama juga di Bogor ya. Katanya di Bogor sana sempat bekerja sebagai pebisnis hingga akhirnya lari ke Balikpapan karena di sana gagal atau dirubung semut kah atau di sana? Jadi gini, Atau dikejar debt collector di sana hingga melarikan diri ke Balikpapan. Tolong. Saya lihat Anda ini ditelepon terus tiap hari itu saking sibuknya atau karena ada banyak utang. sebenarnya bukan masalah itu ya Mas Dedi. Kita tidak bisa, itu ada hak prerogatif untuk masing-masing orang untuk menjawab pertanyaan atau tidak, itu ada pasal tertentu ya. Jadi itu nggak perlu dijawab, cuman saya untuk klarifikasi sedikit aja bahwa yang nelpon saya pun juga orang perlu kita. Kalau misalnya kita nggak perlu dia, ya nggak usah dulu, karena kita lagi sibuk, karena saat ini kita lagi fokus syuting, walaupun syutingnya cuma angkat-angkat ya, itu syuting juga seperti itu ya. Jadi itu Kuli. Jadi apa pertanyaannya tadi Mas Dedi? Pertanyaannya, sejauh mana pengalaman Anda untuk bisa jadi seorang jurnalis? Ya, jadi terima kasih. Saya belajar banyak sama teman-teman di Balikpapan Update, BTV, terus. Serius. Jadi ini nanti jam berapa nih Anda ke rumah Pak Woto ini? Jadi saya tadi janjian jam 7:30 paling nggak habis isya lah ya. Habis isya jam 8 itu kita harus standby. Cuma beliau tuh orang tepat waktu. Jadi kalau sampai terlambat 1 detik aja akan ditinggal. Karena pelanggannya cukup banyak yang ngantri. Seperti itu. Karena saya punya ID card atau ID badge yang sifatnya itu ada barcode saya untuk yang premium. Jadi bisa langsung ditanganin. Seperti itu. Sejak kapan ID badge ya premium? Kertasnya fotokopi terus kabur. Lagi tipis lagi. Iya kan? Yang kemarin kan kayak gitu kan? Gak bisa dipungkiri. Itu fakta. Itu fakta Ded. Itu fakta Mas Dedi ya. Jadi ini Deddy Corbuzier atau Deddy Cengok? Deddy Cengok atau gimana? Deddy kok bisa ya? Deddy kok bisa. Oke, saya bisa-bisa aja lah ya. Jadi apa itu, kita bicara ID kan ada ID sementara, ID card yang sifatnya sementara yang berlaku itu 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan itu yang berlaku sama orang itu bagus kinerjanya, itu bisa jadi ID card permanen. Seperti itu.
seperti tadi, saya dikasih kesempatan untuk pegang ID card yang resmi. Itu berlaku karena udah saya pegang, itu berlaku sampai 3 jam. Seperti itu. Jadi nanti Pak Woto mau potong rambut model apa ini? Mohawk Millennium. Jadi mohawk itu yang ini tipis, nggak ada rambutnya di tengah itu. Rambutnya kan sudah tipis, kenapa potong lagi? Posisi tipis itu kan ada yang 1, ada yang 0 pasti dia. Belum lagi bulu jembut kan ada juga, bisa dikondisikan. Jadi poinnya gini. Saya mengasih alternatif sama teman-teman untuk gimana caranya sekarang dengan situasi susah ini ada yang murah kok gitu loh. Yang penting nggak pilih-pilih gitu. Ini boleh tua tapi X-nya siapa yang motong? Kalau selera kembali lagi mas. Tapi kan kalau tua takutnya nanti tremor atau enggak nanti takutnya apa gini PPKM terpapar COVID kayak apa? Balikpapan loh ini. Ya, walaupun memang ya Balikpapan itu udah masuk ke zona merah keunguan ya. Jadi Sembarangan zona merah aja, gak usah ungu-unguan. Anda bukan pejabat. ya, justru ini kan obrolan santai ya, obrolan santai yang bisa dikatakan serius, bisa tidak, dikembali ke pemirsa semua. Jadi kita yang penting jaga 5M. Apa? 5M dan 5M. 5M ini yang kemarin yang tadi Anda tulis ya, apa itu? 5M itu bisa saya update nanti besok ya, besok update. So tahu. Nggak tahu kan? 3M aja. Maaf ya Mas Edi. M-nya apa? Maaf Mas Edi ya. Kalau misalkan Coba. saya 3M. E-nya apa? E-nya. apa? E-nya apa? 3M. Enggak, mulai kan 3M kan? T-nya apa? T. Kan 3M. T. Taat mencuci tangan. Nah. I. Ingat cuci tangan. G. G. Heeh. G. Gerakan untuk tidak agar tidak berkerumun sembarangan. A. A. Akan ada akibatnya jika tidak mencuci tangan. M. M. Masa-masa seperti ini harus segera cuci tangan biar COVID itu segera berakhir. Loh, kok masa-masa Covid 3M? Iya, maksudnya itu 3M. Kok masa-masa 3M itu kan memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. gini, itu kan pembahasan yang serius Mas Edi ya. Mas Edi ini kan kita bicara yang santai. Dalam artian gini, memang kan ada 5 yang terakhir itu kumpulan dari 4 itu tadi. Nah, kok bisa 5 kumpulan dari 4? Ya 5, 5, 4, 4, 3. Kenapa harus dikumpulin lagi? Emang mereka ke master point? Mau kerja kelompok? Sama dengan Balikpapan ku bangun, ku bela dan ku jaga. Ya itu. Sebalik. Pantesan aja Anda dimarahin tadi. Pantesan aja. Tulis aja terbalik. Untung retak lagi. Maaf ya. Jadi itu Coba. Balikpapan apa slogannya, Pak? Hari Esa kah? Iya. Esanya pakai enggak apa hari aja? Esa. Dosan. Hari Tohari aja. AJI. Itu itu yang ngomong siapa? Oh, yang potong rambut tadi ya. Oh, maaf ya. Namanya saudara Ian. Iya, saudara Ian Kaselo. Jadi gini poinnya. Ini tadi membahas apa, Pak? Tentang potong rambut Pak Woto atau Jadi ini bahas Pak Woto dulu. Pak Woto? Pak Woto. Kembali ke Pak Woto, Pak. Pak Woto ya. Kalau misalnya membahas yang lain-lain, itu kalau masalah COVID sudah ada yang ngurusin, ya kan? Urusan media sudah ada yang ngurusin. Kita nggak bisa melangkahin. Pak Woto ini kira-kira dia nggak capek kah motong banyak orang dia? Nah, ini beneran ada atau enggak sih? Saya nggak pernah dengar orang cukur rambut usia 60 tahun itu. Nggak takut terpotong yang lain. Kita ini kan sudah bukan bicara pengalaman ya, cukup lama di Balikpapan ya, dan kalau sampai broadcast ya di Browsing, jangan broadcast. broadcast ya, sejenisnya itulah. Intinya klik aja Pak Woto hairstylist. Nggak usah. Pak Woto nggak ada di Instagram. Saya sudah cek. Anda jangan bercanda lah. Tidak. Gini, Instagram itu ada salahan ketik titik koma, hashtag atau bukan hashtag ya, slash itu tidak
berpengaruh sama sekali. Ya, ada kesan pesan. Ini sudah habis ini closing. Ya. Kesan apa itu, Pak? Kesan buat yang ingin cukur di tempat Pak Woto. Ya. Bagi teman-teman yang kekurangan uang atau lagi menghemat, ini ada referensi untuk saudara saya yang saya sayangin. Itu bisa rekomendasi ke Pak Woto dengan harga yang fenomenal, harga yang fantastis, cukup murah, Rp11.000, bahkan bisa dikasih free jika Anda membawa es teh ke sana. Ngapain itu bukan menjual nasi goreng. Tuh cukur rambut ngapain kita bawa es teh. Oke lah, terima kasih atas obrolan yang kurang jelas hari ini. Semoga ada manfaatnya. Nanti kita masuk lagi di segmen berikutnya dengan tema yang tentunya fenomenal ya. Oke. bye-bye. Salam Bang Update. Cup cap Cap. ya Jangan lupa bersilat lidah. Bye. Bye.